Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mata kuliah Cyber Sastra diberikan untuk mahasiswa sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya pada semester 5 bagi yang mengambil minat sastra. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh adalah Sosiologi Sastra dan Teori Sastra. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami perkembangan sastra dalam dunia cyber. Perkembangan teknologi yang sedemikian rupa juga berpengaruh pada sastra sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya dinamis dan berkembang. Cyber sastra sangat berkaitan dengan sosiologi sastra karena cyber menjadi media perkembangan sastra. Seperti kita tahu, dulunya karya sastra berkembang secara lisan, dari mulut ke mulut, sehingga kadang kita jumpai variasi cerita pada cerita rakyat, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan sastra lainnya. Sastra kemudian berkembang, dituliskan, dan diperbanyak dengan menyalinnya secara langsung karena belum ada teknologi percetakan. Lalu sastra terus berkembang, ditulis, dicetak, dan didistribusikan lebih banyak lagi karena ada mesin cetak. Zaman Balai Pustaka, ketika masa kolonialisme, percetakan karya sastra mulai hidup dan terus berkembang hingga masa kemerdekaan. Buku sastra telah menjadi hal lumrah yang bisa kita temukan di mana saja. Namun sejak internet masuk ke Indonesia tahun 90-an, semua hal terdampak internet, tak terkecuali ilmu pengetahuan. Internet sudah menjadi gaya hidup, bahkan telah menjadi bagian yang tidak lepas dari kebutuhan manusia. Sastra pun telah terkena dampak internet. Sastra cyber adalah karya sastra yang dikerjakan dan dipublikasikan melalui medium internet atau teknologi informatika. Sastra jenis ini tumbuh bersama dengan keinginan masyarakat yang memiliki animo terhadap sastra dan memiliki akses yang baik terhadap teknologi, khususnya internet. Awal kemunculannya, ada pro dan kontra terhadap sastra yang berkembang di ranah cyber. Yang kontra dan menolak, sebenarnya lebih didasarkan pada pandangan konservatif bahwa sastra adalah karya agung. Sastra adalah karya yang memiliki muatan khusus yang tidak sembarang dan dibuat dengan niat yang sekedarnya. Mereka beranggapan bahwa karya yang muncul di internet adalah karya yang tidak lolos redaktur. Sedangkan yang pro atau menerima berpendapat bahwa internet hanyalah media sastra yang kehadirannya dengan sentuhan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang memiliki hukum keharusan. Dalam perkembangannya sampai saat ini, media sastra konservatis pun kemudian menggunakan cyber untuk mengunggah dan mempromosikan karyanya. Sedangkan sastra yang di cyber pun kemudian juga dicetak dan didistribusikan secara konservatis. Keduanya saat ini seakan telah menyatu dan saling berkaitan, sehingga muncul genre sastra baru, yakni cyber sastra. Lalu apa yang dibahas selama satu semester? Yang pertama adalah fungsi cyber bagi sastra, baik itu penulis, pembaca, penerbit, dan produksi sastra lainnya. Sastra berkembang sedemikian rupa dalam situs-situs web, blog, media sosial, aplikasi, maupun platform kepenulisan yang sekarang ini marak. Bahkan dalam dunia penerbitan yang dulunya konvensional, sekarang telah menggunakan media cyber sebagai sarana promosinya. Kita bisa melihat pada web-web penerbitan sekarang dan akun media sosial yang mereka miliki. Gramedia, Pustaka Utama, pada laman web dan Instagram. Laman tersebut pasti menjelaskan identitas penerbitan, koleksi-koleksi buku terbitannya, press release, promo, dan event yang diselenggarakan. Begitupun di akun medsos yang dimiliki. Ada promo buku, diskon harga buku terbitannya, rekomendasi buku, serta event-event yang diselenggarakan seperti seminar dan webinar. Hal ini umum dilakukan penerbit lainnya,
seperti Mizan, Alex Media Komputindo, bahkan penerbit skala kecil seperti penerbit Indie, Jejak Publisher, Indie Book Corner, dan Guepedia. Bagi penulis, Cyber pun menjadi sarana promosi karya yang baik. Kita bisa melihatnya pada web ataupun medsos penulis-penulis seperti Dewi Lestari. Andrea Hirata bisa kita cermati, ada buku-buku yang diterbitkan oleh Andrea Hirata terpampang dalam web beliau. Kemudian juga Sujiwo Tejo, kita bisa mengamati web beliau dengan berbagai isinya yang cukup menarik. Pada beberapa penulis baru yang belum cukup punya nama, akun medsos pun bisa digunakan sebagai sarana promosi. Seperti yang dilakukan Boy Chandra, yang kemudian menangguk sukses dengan menerbitkan karya-karyanya setelah laris di medsosnya. Kita bisa melihat akun Instagram Boy Chandra 1,7 juta follower. Sehingga ketika dia menulis buku, pembaca akan mencari buku-buku tersebut. Pembahasan yang kedua dalam ranah cyber sastra adalah konten dan wujud sastra dalam ranah cyber. Konten sastra di ranah cyber saat ini berkembang sangat variatif. Ada sastra anak yang muncul dengan berbagai bentuk. Kita pasti pernah melihat ini. Video Nusa dan Rara. Sastra anak sekarang berkembang sedemikian rupa dari wujud tulis menjadi audio visual. Psikologi anak yang suka warna-warni dan gambar bergerak pastilah memilih film sejenis untuk mengembangkan imajinasinya. Jumlah like dan views dalam video tertentu pastilah berdampak pada kontennya. Wujud lainnya tidak hanya berupa video. Sastra anak juga bisa dilihat pada konten aplikasi tertentu seperti aplikasi buku dongeng anak. Dalam aplikasi tersebut, kita akan mudah menemukan cerita yang kita inginkan. Ini juga memudahkan orang tua yang akan mendongeng untuk anak-anak, praktis, dan banyak pilihan jenis cerita. Pengguna aplikasi tersebut bisa diketahui dan itu menjadi segmen pembaca yang layak untuk dijadikan target iklan misalnya. Hal yang wajar jika iklan akan muncul pada web, aplikasi, atau medsos, sesuai dengan karakter penggunanya. Sastra anak juga muncul dalam web, diantaranya cerita dongeng web ID. Kita bisa lihat tampilannya, kemudian juga di Bobo ID yang dulunya hanya dicetak konservatis biasa, sekarang sudah merambah ranah web. Kemudian juga ceritakecil.com. Ada juga konten sastra religi. Sastra religi adalah karya sastra yang mempunyai unsur nilai-nilai agama di dalamnya. Sastra religi tetap hidup dan punya segmen pembaca karena memang negeri kita yang berketuhanan yang Maha Esa dengan 6 agama di dalamnya. Konten sastra religi muncul dalam berbagai web, di antaranya cerpenislami.com. Laman ini beragam prosa. Pengunjung pun bisa mengirimkan karya melalui email. Bukan website komersial, sehingga karya yang dikirimkan bersifat sukarela dan tidak mendapatkan imbalan. Total kunjungan adalah 720.000, angka yang cukup banyak. Dan postingannya ada 160. Pada aplikasi, kita bisa melihat kisah Islam, ada kisah Nabi, sahabat Nabi, kisah Khulafaur Rasyidin, kisah Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan lain sebagainya. Juga pada Instagram dan Facebook. Konten yang lainnya juga ada tentang komunitas sastra. Bicara sastra bukan hanya tentang penulis, karya, penerbit, dan pembaca, tapi ada juga komunitas sastra yang menjadi bagian dari produksi dan apresiasi karya sastra. Dalam ranah cyber, komunitas sastra hadir menawarkan forum diskusi kesastraan yang melahirkan karya sastra ataupun esai kritik sastra. Anggota komunitas
biasanya mempunyai ideologi yang sama, sehingga mereka punya semangat yang sama juga dalam menghidupkan komunitasnya. Bahkan telah lahir banyak penulis sastra yang berangkat dari sebuah komunitas. Ini adalah contoh komunitas teater Sandilara yang memang bergerak di dunia teater. Kemudian juga ada Forum Lingkar Pena yang alamat web, Instagram, Twitter, Facebooknya sudah cukup lengkap, bisa kita akses di sana. Kemudian juga ada komunitas Salihara. Mata kuliah Cyber Sastra juga akan bicara tentang platform kepenulisan yang marak. Dalam kaitannya dengan mata kuliah yang lainnya, yaitu penulisan kreatif, mahasiswa juga diberikan alternatif media produksi dan distribusi karya. Di antaranya adalah platform kepenulisan yang saat ini sedang marak, misalnya Wattpad. Platform ini cenderung dominan pada karya-karya populer, karena segmen pembaca platform di Wattpad ini adalah masyarakat remaja dan awam, menyukai genre teen lead yang secara kemasan kontennya mudah dicerna dan tidak membawa wacana, topik, atau isu yang kompleks. Media digunakan sebagai penghubung antara pengarang baru yang ingin karyanya dibaca dengan jangkauan luas tanpa bayar. Dan apabila presentasi pembaca tinggi, kemungkinan bisa dilirik oleh penerbit. Ada juga Novelme yang sejenis dengan Wattpad dan juga Storyal.co. Yang harus diingat bagi penulis dalam platform kepenulisan adalah kontrak kerjasama dengan penerbitan. Meskipun di ranah cyber, setiap platform punya aturan main yang harus ditaati oleh penulis. Tentunya penulis harus memahami betul itu, supaya tidak ada masalah tentang plagiasi, hak cipta, hak edar atau terbit. Bahkan jika karya tersebut akan berubah bentuk jadi naskah sinetron atau film misalnya. Tentunya yang terbaik adalah yang saling menguntungkan bagi penulis maupun pemilik platform kepenulisan. Penggunaan teknologi dalam ranah keilmuan apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun demikian, penggunaan yang tepat pastilah akan memberi hasil yang lebih baik. Berikut ini kelebihan dan kekurangan cyber sastra sebagai wawasan tambahan bagi kita. Sastra cyber memiliki kelebihan terutama pada persoalan jangkauan publikasi. Manakala sebuah karya sastra diunggah melalui internet, karya sastra tersebut dapat diakses oleh siapapun dari belahan dunia manapun. Rentang waktu yang luas inilah yang membuat para pekerja sastra memotori lahirnya sastra cyber. Akibatnya, karya sastra tersebut dapat dinikmati oleh setiap orang di setiap penjuru yang memiliki jaringan internet. Sedangkan kekurangannya adalah dalam hal fungsi sastra sebagai katalisator dan sebagai alat silaturahmi. Konsep cyber sastra memang tidak memungkinkan siapapun yang terlibat di dalamnya untuk bersemuka atau bertemu langsung. Hal itu yang menyebabkan sastra cyber seolah jauh dari hati masyarakat dan lebih cenderung hanya bisa dinikmati secara personal. Namun demikian, pemanfaatan cyber dengan bijak tentunya akan meminimalisir kekurangan tersebut dan mengunggulkan manfaatnya. Intinya, dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang produksi, bagaimana karya sastra diproduksi dalam ranah cyber, kemudian juga distribusi, bagaimana distribusi karya sastra dalam ranah cyber hingga sampai pada konsumen atau pembaca. Yang ketiga adalah konsumsi, bagaimana cara konsumsi masyarakat pembaca terhadap adanya karya dalam cyber dan bagaimana respon mereka. Saya rasa mata kuliah ini cukup menarik karena ternyata sastra pun berkaitan dengan perkembangan teknologi, utamanya teknologi informasi. Referensi yang bisa dibaca, ada buku-buku tentang sosiologi sastra, baik karangannya Pak Sapardi Djoko Damono, Pak Faruk, ataupun Robert S. Karpit. Artikel di jurnal tentang perkembangan sastra di ranah cyber, hasil penelitian tentang sastra cyber, juga situs web, laman, dan informasi lainnya yang bisa diakses tentang konten dan wujud sastra dalam ranah cyber.
Demikian penjelasan tentang mata kuliah Cyber Sastra. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.